diwarnai pakai hadis Nabi yang mengatakan orang tergantung agama temannya. Bertemanlah dengan orang soleh. Nah, makanya kalau kamu pengen buat di seputar Jeddah, Mekah, Madinah itu ya, uniknya kalau perumahan di sana itu ditulisnya apa? Al-Jar Gobladar Sayubnahil Masjid wa fihi syai'. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nasihati kami agar kami takut kepada Allah. 10 hari 50, enggak sebulan sudah hafal lah nama Allah kita. Kenapa? Karena kita enggak merasa terpantau oleh Allah. Kita enggak merasa Allah. Atau anak yang tanya antum. Fadal. Ya, fadal. Bagaimana dengan pagi? Oke. Ya, memang harusnya memang yang diperintahkan dalam Islam itu wa ja'alna lailan libasan, di sini saat istirahat merem walaupun setengah jam gitu harusnya. Atau mungkin diam-diam tidur gimana saat itu? Nanti melanggar akad. Inti, bahkan saya berhusnuzon kalau sampai antum jaga malam, antum nih seperti ar-ribat. Ar-ribat itu pahalanya paling besar itu. Seperti orang yang perang. Ayo, cingkrang. Sehingga ini dalam penampilan disalahkan. Kenapa? Karena baju yang dipakai buat kantor ya, dengan baju yang dipakai untuk perang. Khusus itu kan gunting, bukan dihabisin. Karena Umar bin Khattab kalau marah meniup kumis. Itu Umar bin Khattab. Artinya dia menggunakan kumis, bukan dihabisin. Karena memang ada aturan yang nggak sesuai, ya bersabarlah. Kayak teman-teman dari aparat kepolisian, dari TNI, lebih susah loh ketimbang antum. Karena anak juga mengajar. Ayo. Dulu Ibnu Muljam tuh Pak. Ibnu Muljam tuh yang bacok lepan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak mau menghukum orang yang membunuh Utsman. Sehingga orang yang ngefans Bismillahirrahmanirrahim. hukum penyempurnaannya dengan tahapan, nggak bisa langsung. Contoh di negeri kita, ya kita tahu presiden wajib Islam kan, wakilnya juga, betul? Nah, kemudian kita nikah dengan cara Islam, azan dikumandangkan, sholat di mana-mana. Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya, gitulah. Makanya jangan dianggap kalau hukum belum diterapkan semua kita anggap ini negeri kafir. Karena ada segelintir firqah-firqah tertentu menganggap ini negeri kafir, Ustaz. Kenapa? Karena presiden istrinya belum berjilbab, belum tegak hukum Islam. Ente juga kafir, nenek ente nggak pakai kerudung, betul? Oh bukan begitu bahasa agama. Justru di negeri tersebut ketika hukum Islam diterapkan itu hukum Islam. Walaupun belum sempurna penerapannya, mungkin fasik, munafik, ada bab-bab tersendiri nantinya, sehingga nggak bisa dipukul rata. Ya, jadi kayak kita dalam berdakwah, Mu'az ke negeri Yaman diperintahkan untuk berdakwah. Yang pertama didakwahi apa? Syahadat, bukan sholat. Kalau syahadat sudah sampai sholat sudah sampai baru sedekah sudah sampai baru jaga dirimu dari harta mereka dan lainnya. Artinya ada tahapan. Nah kalau memang dalam rangka penerapan hukum tersebut belum sampai, kita nggak bisa menganggap bahwa itu negeri-negeri kafir, ada tahapannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Semoga manfaat insyaallah. Ini anak kasih kantum juga nih doa harian. Semoga manfaat insyaallah. Fadhal, silakan lagi silakan. Iya, apa tuh? Bagaimana cara mengingatkan orang tua kita supaya beribadah di masjid, mengingat usia beliau sudah di atas kepala rumah sudah Ayo, dakwah ke orang tua ini yang paling baik. Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tua kalian orang sahabat kalian dalam hidup. Sehingga teknik ini dipakai oleh ulama mendakwahkan orang tua itu dengan bahasa persahabatan. Apa yang dimaksud dengan persahabatan? Sahabat itu akan menyiapkan maklum buat sahabatnya. Anda mau ngomong sama teman lama yang mau ketemu, Anda siapkan diri Anda siapkan tempat. Yuk kita makan di restoran yang enak, aku siapin makanan, aku siapin gini. Kadang kita ke orang tua nggak pernah berpikir seperti itu. Padahal orang tua kita lebih dari teman kita harusnya.
Coba sekali-kali kita ngomongin masalah sholat sama orang tua, ajak makan di restoran yang paling enak. Sambil bawain hadiah, bikin dia senang, baru ngomong syariat. Ini kita belum ngasih apa-apa, pengen nyampein hukum, susah. Susah, nggak bisa. Kayak kita berdakwah ke masyarakat. Lawang kita belum berfungsi manfaat kita sama mereka, pengen nyampein hukum, nggak bisa. Nabi diakui dulu sidik tablik amanah fatona, baru nyampein hukum. Kalau belum sidik tablik amanah fatona, nggak bisa hukum disampaikan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Wallahu musta'an. Jadi saran saya sih kalau buat orang tua ya udah kasih hadiah aja dulu. Nah, ini ada hadiah bagus nih, doa harian buat orang tua, manfaat insyaallah ya. Allah. Baik. Antum nah. Bagaimana cara mendidik seorang anak laki-laki remaja yang salah bergaul? Bagaimana mendidik anak laki-laki yang salah bergaul? Ya, ini kemungkaran depan mata. Kalau lihat kemungkaran, robah dengan tangan, robah dengan lisan, atau doakan. Intinya kalau anak laki itu kan meniru. Kita kalau punya anak laki-laki sudah 7 tahun, rutinkan dia sholat ke masjid. Syekh At-Tantawi mengatakan lebih banyak orang tua yang durhaka ketimbang anak yang durhaka. Kenapa? Karena kita nggak didik anak kita tentang Allah, Rasul, dan Islam. Anak kita korban handphone, korban TV. Sudah terlanjur bagaimana Ustaz, akui kita salah. Tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Sehingga nggak ada kata terlambat. Jadikan anak kita sebagai sahabat. Kalau tadi diperintahkan jadikan orang tuamu sahabat, nggak mungkin anak bisa bersahabat dengan orang tua kalau orang tua nggak mengajarkan persahabatan. Kalau saya praktekin, kalau ke anak itu saya betul-betul jadi teman sama dia. Masalah apapun saya ngobrol sama dia, biar dia merasa dia tuh dilibatkan dalam hidup kita. Sekali-kali kita kalau sama anak tuh kalau ngobrol tuh ya curhat lah sama dia. Bapak mau ngomong sama kau nak, Bapak banyak masalah nih. Paling anak lagi heran, Bapak curhat gitu ya. Tapi biarlah sekali-kali dia tahu ayahnya lemah di hadapan dia, supaya dia berfungsi. Tolonglah bantu ayah nak, sehingga dia senang dilibatin. Katakan sama anaknya, nak, anak laki itu sholat di masjid, nak. Lelaki yang soleh sholat di masjid. Mama soleha sholat di rumah. Kalau kau sholat di rumah, kau laki-laki soleha, gitu ya bukan? Apa pengen punya anak yang soleh bukan soleha, gitu ya? Berdialoglah sama dia. Sisanya doain, ya. Allah musta'an. Semoga manfaat buat teman-teman insyaallah ya. Barakallah. Taib, ada lagi? Silakan. Fadhal, silakan. Ada lagi. Antum, na'am. Mengenai sholat suruh itu penentuannya bagaimana? Apakah ada yang bilang ketika misalnya seperti itu kan 552 ditambah 15 menit setelah waktu itu aktif, atau enggak kita melihat matahari itu sudah tegak kita sudah tombak, Ya. dan apabila itu tidak terlihat apakah tidak berlaku sholat suruh? Nah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Memang kalau waktu duha Nabi mengatakan ketika anak-anak onta kepanasan. Yang biasa olahraga pagi tahu tuh ketika matahari mulai menyengat itu waktu duha. Di kita saya nggak tahu di sini Katulistiwa ya. Tapi kalau di Jakarta itu duha itu 7:30 sudah waktu duha ya. Di Indonesia juga beragam nih. Intinya sih waktu syuruk itu minimal 1 jam dari azan subuh. Cuma ijtihad ulama tambah 15 menit. Biasanya kalau di Arab tambah 15 menit. Berbeda-beda ya. Intinya sebelum waktu duha sih yang penting. Makanya kalau memang secara umum 1 jam setelah azan, yang kehati-hatiannya tambah 15 menit setelah azan tersebut. 1 jam 15 menit. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih ya. Yang diketahui memang waktu duhanya. Kalau waktu syuruknya sebelum duha. Karena syuruk itu sholat sesaat sebelum duha. Itu pun berlaku buat orang yang diam di masjid. Ya, yang nggak diam di masjid nggak berlaku hukum. Antum sholat berjamaah subuh, zikir hingga terbit matahari, kemudian syuruk 2 rakaat. Kayaknya antum susah di sini kali kalau syuruk ya, karena ada kewajiban. Allahu a'lam. Ya, kalau ada kewajiban lebih utama ketimbang yang sunnah. Wallahu musta'an. Nah, baik. Sholat subuh. Ya. Tapi sehari sholat subuh kita buang ajan, tapi masih di masjid. Itu pas sholat masjid masih berlaku nggak sholat? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting berwudu. Ini sifat sholat wudu buat antum. Ya.
Yang penting antum balik lagi dalam kondisi berwudu. Nggak apa-apa, itu hajat, ya. Kita nggak. Kayak orang itikaf, nggak boleh keluar masjid. Tapi ketika dia buang hajat kan keluar masjid balik lagi. Nabi itu disisirin rambutnya sama Aisyah ketika itikaf, saking nggak boleh keluar masjid. Ya, tapi kalau memang dia punya hajat, nggak mungkin buang hajat dalam masjid kan? Muskilah. Yang penting dia bersuci lagi. Allahu a'lam. Fadhal. Ya, antum. Nah, ya. Naam. Iya. Iya. Ya. Taib. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Makanya memang harus dipastikan nih fatwa-fatwa ulama nih nggak main-main ya. Harus ada ilmu yang kita nggak bisa bersandar dengan fatwa tersebut. Karena kalau pendapat manusia itu bisa ditinggalkan kecuali pendapat pemilik kubur, itu kata Imam Malik, Rasulullah SAW. Memang ada beberapa kebijakan yang belum tepat. Dulu penentuan kiblat ya, kemudian juga masalah waktu sholat. Nah, kalau Nabi itu selalu bilang kalau memang kita nggak menemukan jawal, abridu bizuhri, kata Rasul. Abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Jadi supaya kita mantap ketika panas betul-betul sampai nggak panas. Abridu, dinginkan. Maka lebih aman seperti itu sebenarnya jika memungkinkan. Jadi jangan khawatir dengan fatwa. Kitanya juga harus berilmu tentang itu. Sama dengan subuh. Subuh sebenarnya banyak sekali perbedaan pendapat di tiap tempat karena nggak bisa pakai hisab ini. Karena kita kadang-kadang subuh ini belum melihat fajar sodik. Kita sudah subuh, yang ada fajar kazib. Ya sehingga mau bilang apa aturan mainnya jadi ikut fajar sodik, fajar kazib gitu ya. Tapi di sini masya Allah waktunya panjang setelah azan ya. Mudah-mudahan sholat subuhnya tepat karena memang udah menemukan fajar sodiknya. Kalau kami juga di Bogor nyaris hampir 1 jam gitu ya dari azan supaya betul-betul menyaksikan itu. Itu sih usaha dari kita lah. Kita mohon sama Allah supaya makin ke depan nih MUI ini betul-betul berkumpulnya ulama-ulama yang baik agamanya ya. Allahu a'lam bishawab. Fadhal, ya. Ini antum. Bagaimana cara memberitahu orang tua serta saudara bahwa kita sudah berhijrah mengikuti sunnah Nabi, terutama pada acara keluarga, misalnya taklilan dan sebagainya, mengingat keluarga masih melakukannya? Iya, sebenarnya sih khilaf yang terjadi ini bisa selesai dengan bahasa ilmiah ya. Kita tinggal di negeri yang beragam adat dan tradisi, selesai dengan bahasa ilmiah gitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pakai agama buat dirimu baru keluargamu. Jadi kalau sampai kamu nggak melakukan, tentu kamu harus berilmu tentang ketidak melakukannya. Jangan ikut-ikutan. Bila teman nanti keluarga bertanya, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Jawab, qala Allah wa qala Rasul. Jangan sampai kita menjawab dengan perasaan atau dengan emosi. Memang konsekuensi orang yang menegakkan syariat, orang akan bertanya tentang syariat tersebut. Nah, ya sedikit kita mau ilmiah aja. Ada beberapa kiai-kiai dari Muktamar NU dan sebagainya itu, dia juga ketika dia mendalami materi tentang Bulughul Maram yang dia baca, Subulus Salam syarahnya dan sebagainya, terkritisi ada tradisi yang ada di masyarakat. Bahwa ternyata banyak sekali perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya hilang karena syariat yang dia pahami. Saran saya sih, kamu ilmiah aja, ilmiah. Sehingga kalau keluarga tanya kenapa, kamu jawab, qala Allah wa qala Rasul. Ya. Bukan wa qultu, bukan menurut saya, tapi qala Allah wa qala Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Taib, barakallahu fiik. Nah. Terakhir, ya antum apa? Silakan. Apa? Iya.
Naam. Iya, kata Rasul, adibu auladakum inda sab'in. Minimal anak yang boleh diajak itu usia 7 tahun. Kecuali kalau bukan kita yang ngajak, dia datang sendiri, lain cerita ya. Saya juga punya anak, Masya Allah di rumah. Karena lingkungan kami pesantren sudah diingatkan namanya anak-anak ya. Kecuali kalau memang kita mau bawa, dia bawa yang 7 tahun. Yang Nabi perintahkan sab'in, 7 tahun. Kalau 3 tahun ke depan dia nggak sholat, umur 10 pukul. Bukan suruh pukul, padahal 10 tahun belum balik. Nggak sholat pun nggak dosa. Darbut tarbiyah, penekanan. Menjamin bahwa anak dibiasakan 3 tahun sholat, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat.